Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam spasial. Selamat datang sobat-sobat spasial di channel spesial ini, karena spasial is spesial. Di video kali ini, kita akan melanjutkan proyek pembuatan peta administrasi kita dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Di mana, pada video part sebelumnya, kita sudah mempelajari cara membuat dan editing data vektor poligon, polyline, dan poin beserta data atributnya. Di video tutorial part 4 ini, kita akan membahas terkait penyiapan data-data tambahan untuk kebutuhan layouting peta administrasi, agar peta yang sobat-sobat spasial hasilkan nantinya, lebih informatif dan menarik. Adapun kebutuhan data-data tersebut, mencakup, 1. Membuat batas kabupaten kota dalam bentuk polyline. 2. Membuat batas kecamatan dalam bentuk polyline. 3. Mendeliniasi batas pulau-pulau kecil dalam bentuk poligon. 4. Mendeliniasi batas area laut dalam bentuk poligon. 5. Membuat batas garis pantai dalam bentuk polyline. 6. Data jaringan sungai. Dan yang terakhir, yaitu data kebutuhan untuk pembuatan inset peta yang mencakup batas provinsi, batas kabupaten kota, dan data batimetri. Khusus untuk poin 6 dan 7. Silakan di-download saja, melalui link yang tercantum pada kolom deskripsi di bawah ini, untuk wilayah Kota Palopo. Sedangkan bagi sobat-sobat spasial yang membuat peta administrasi selain Kota Palopo, silakan melakukan digitasi sendiri, atau mendownloadnya, melalui situs INA Geoportal, yaitu www.tanaair.indonesia.go.id/portal tanda hubung web. Pada pilihan RBI format SHP. Oke sobat-sobat spasial, langsung saja kita masuk ke inti bahasan yang pertama, yaitu, membuat batas kabupaten kota dalam bentuk polyline. Pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial, membuka aplikasi ArcMap-nya. Kemudian, silakan menampilkan peta JPG yang telah di-georeferencing sebelumnya. Lalu, tampilkan juga, file poligon batas kota yang sudah kita digitasi sebelumnya. Setelah peta JPG dan file poligon batas kota AR sudah ditampilkan pada layar ArcMap. Selanjutnya, kita akan mendigitasi garis yang menjadi batas antar kabupaten kota. Di mana, pada peta JPG yang digunakan pada video ini, terdapat 3 kabupaten kota yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu sebelah utara dan selatan Kota Palopo, dan Kabupaten Toraja Utara. Langkah pertama, silakan sobat-sobat spasial, mengkonversi file poligon batas kota AR, menjadi polyline. Agar kita tidak melakukan digitasi ulang untuk batas Kota Palopo. Dengan cara yaitu, pada menu standar, pilih, Layer Search. Kemudian, di kolom pencarian, pada Layer Search, silakan sobat-sobat spasial menuliskan, Polygon to Line. Lalu, Enter. Selanjutnya, silakan klik pada Tools, Polygon to Line, yang berada pada kolom hasil pencarian. Kemudian, setelah layar Polygon to Line muncul, yaitu, pada kolom Input Features, pilih, File batas kota AR. Lalu, pada kolom Output, silakan sobat-sobat spasial memilih tempat penyimpanan yang sama dengan file-file yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk nama filenya, silakan sobat-sobat spasial menuliskan, batas, underscore, kota, underscore, ln. Kemudian, pilih Save. Setelah itu, pilih OK. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial menunggu sampai proses konversi selesai. Setelah proses konversi selesai, yaitu ditandai dengan munculnya file hasil konversi pada layar ArcMap. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial, melakukan remove pada file batas kota AR, agar tidak mengganggu. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial, melakukan digitasi pada batas kabupaten yang tersisa. Dengan cara, aktifkan dulu, Start Editing. Selanjutnya, pilih layar, Create Features. Pada layar, Create Features, klik nama file, batas kota ln.
Setelah itu, silakan sobat-sobat memulai digitasi pada batas kabupaten yang tersisa, sampai selesai. Setelah digitasi batas antar kabupaten kota telah selesai. Selanjutnya, kita akan memotong dan menghapus garis batas wilayah kota, pada bagian yang berbatasan langsung dengan wilayah laut. Agar, pada saat layuting, garis batas wilayah kota dan garis pantai, tidak saling tumpang tindih. Untuk memotong polyline atau garis batas tersebut, dilakukan dengan cara, yaitu, select dulu garis yang ingin dipotong. Kemudian, pilih Split Tool, pada barisan menu editor. Lalu, arahkan kursor pada bagian garis yang ingin dipotong, sampai muncul tanda kotak persegi pada garis yang ingin dipotong. Kemudian, silakan klik kiri pada bagian tersebut, untuk memotongnya. Selanjutnya, lakukan juga pemotongan pada sisi sebelahnya, agar garis yang membatasi wilayah laut terpisah seutuhnya dengan garis batas wilayah darat, dengan menggunakan cara yang sama. Yaitu, select dulu garis yang ingin dipotong. Kemudian pilih Split Tool. Lalu klik kiri pada bagian garis yang ingin dipotong. Apabila kedua sisi sudah terpotong. Selanjutnya, select garis yang berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kemudian, tekan tombol Delete pada keyboard. Setelah proses editing file polyline batas kota LN telah selesai. Silakan sobat-sobat spasial melakukan save editing dan stop editing. Nah, sobat-sobat spasial, sekarang batas kabupaten kota dalam bentuk polyline sudah tersedia. Selanjutnya, kita akan melangkah ke bagian kedua, yaitu pembuatan batas kecamatan dalam bentuk polyline. Untuk membuat batas kecamatan dalam bentuk polyline, silakan sobat-sobat spasial menampilkan file poligon batas kecamatan AR yang sudah kita buat sebelumnya pada layar utama. Setelah file poligon batas kecamatan AR sudah muncul pada layar utama, silakan sobat-sobat spasial melakukan konversi ke polyline. Dengan cara yang sama, pada saat mengkonversi file poligon batas kota AR dengan menggunakan tools Polygon to Line. Untuk nama filenya, silakan sobat-sobat spasial menuliskan batas underscore kecamatan underscore LN. Setelah proses konversi dari poligon menjadi polyline, dan hasilnya sudah tampil di layar utama, silakan sobat-sobat spasial melakukan remove file batas kecamatan AR dan file-file lainnya, sehingga yang tersisa yaitu file batas kecamatan LN dan peta JPG.
agar tidak mengganggu proses editing nantinya. Selanjutnya, kita akan melakukan editing pada file batas kecamatan LN. Yaitu, kita akan menghapus garis-garis batas luar, agar nantinya tidak tumpang tindih dengan garis batas kota dan garis pantai. Untuk menghapusnya, silakan sobat-sobat melakukan start editing dulu. Setelah itu, silakan select garis-garis batas luar yang ingin dihapus. Kemudian, tekan tombol delete pada keyboard untuk menghapusnya. Setelah, semua garis-garis batas luar setiap kecamatan sudah terhapus. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial melakukan save editing. Dan stop editing, untuk mengakhiri proses editing pada file batas kecamatan LN. Nah, sobat-sobat spasial, file batas kecamatan dalam bentuk polyline sudah tersedia. Selanjutnya, kita akan membuat file shapefile baru, untuk batas area pulau-pulau kecil, yang merupakan bagian wilayah dari kota Palopo. Untuk membuat file batas pulau-pulau kecil, caranya sama dengan proses pembuatan file batas kota AR, pada video tutorial part 2 sebelumnya. Yaitu, pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial, membuat nama file shapefile-nya dulu, melalui layar katalog. Pastikan, sobat-sobat spasial membuat shapefile untuk pulau-pulau kecil pada folder yang sama, di mana sobat-sobat spasial menyimpan data-data shapefile sebelumnya. Untuk nama filenya, silakan tuliskan, pulau_AR. Untuk tipenya, pilih polygon. Selanjutnya, jangan lupa sobat-sobat spasial untuk selalu memilih spatial reference-nya, setiap kali membuat shapefile baru. Silakan sobat-sobat spasial, memilih spatial reference yang sesuai dengan wilayah yang sobat-sobat petakan. Setelah nama shapefile yang baru sobat-sobat spasial buat, sudah muncul di layer of content. Selanjutnya, silakan lakukan start editing. Lalu pada layar create features, klik nama file, Pulau AR. Selanjutnya, silakan melakukan digitasi untuk setiap pulau-pulau kecil yang ada di peta JPG sobat-sobat spasial. Apabila semua area untuk pulau-pulau kecil sudah didigitasi, silakan sobat-sobat spasial melakukan save editing dan stop editing. Selanjutnya, kita akan menginput data atribut untuk file Pulau AR dengan cara yang sama pada saat kita membuat data atribut untuk batas kecamatan AR pada video tutorial part 2 sebelumnya. Silakan sobat-sobat spasial menyiapkan kolom tabelnya dulu. Dengan cara, klik kanan, pada nama file, Pulau AR. Kemudian, pilih,
Open Attribute Table. Selanjutnya, pada Layer Table, pilih Add Field. Untuk nama kolomnya, silakan tuliskan kecamatan. Untuk tipenya, pilih teks. Lalu, OK. Setelah itu, buat satu kolom lagi, untuk menginput data luas area setiap pulau. Untuk nama kolomnya, silakan tuliskan, luas, underscore, area. Untuk tipenya, pilih float. Lalu, OK. Setelah kolom tabel sudah dibuat, selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial melakukan input data atributnya. Dengan cara, select semua pulau yang terletak di wilayah kecamatan yang sama. Kemudian, klik kanan pada nama kolom, kecamatan, dan pilih field kalkulator. Lalu, silakan tuliskan, tanda petik 2, terus nama kecamatan, lalu tutup dengan tanda petik 2 lagi. Lalu, OK. Silakan input semua data atribut nama kecamatan untuk setiap pulau, sesuai nama kecamatan pulau tersebut. Setelah selesai penginputan data atribut untuk file Pulau AR, maka file Pulau AR sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan membuat shapefile baru lagi, yaitu batas wilayah laut dalam bentuk poligon. Untuk membuat poligon batas wilayah laut, kita akan menerapkan cara digitasi yang sedikit berbeda. Dengan digitasi, pada saat membuat poligon batas kota AR dan pulau AR. Pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial menambahkan file batas kota AR yang telah dibuat sebelumnya pada layar utama. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial membuat shapefile baru melalui menu katalog dan disimpan pada folder yang sama dengan file-file sebelumnya. Untuk nama filenya, silakan tuliskan laut underscore AR. Untuk tipenya, pilih polygon. Untuk spatial reference-nya, pilih spatial reference yang sama dengan file-file sebelumnya. Lalu, OK. Sobat-sobat spasial, tujuan kita menampilkan poligon batas kota, sebelum melakukan digitasi untuk area laut, yaitu agar berfungsi sebagai acuan, pada saat melakukan digitasi batas area laut, dengan menggunakan fungsi sniping. Sehingga, garis batas area laut yang kita buat, memiliki presisi 100% atau sama persis dengan garis poligon batas kota yang berbatasan dengan wilayah laut. Kemudian, untuk memulai digitasi area laut, silakan sobat-sobat spasial melakukan start editing terlebih dahulu. Kemudian, klik nama file, Laut AR pada layar Create Features. Lalu, lakukan zooming pada bagian, salah satu ujung batas kota yang berbatasan dengan wilayah laut. Selanjutnya, pilih Tools, Trace, pada barisan menu editor. Lalu, silakan klik kiri satu kali, pas di garis poligon batas kota, yang berada pada ujung pertemuan dengan wilayah laut. Selanjutnya, silakan gerakan kursornya secara pelan-pelan, dengan mengikuti garis poligon batas kota, sampai di ujung sebelahnya. Apabila sobat-sobat spasial ingin menggeser tampilan peta pada layar, lakukan klik kiri dulu satu kali, pada ujung garis poligon batas kota yang tampil pada layar, baru kemudian menggesernya. Setelah tampilan layar sudah digeser, silahkan klik kiri lagi, di dekat titik terakhir.
Kemudian, menggerakkan lagi kursornya, mengikuti garis poligon batas kota, secara pelan-pelan. Setelah sampai pada ujung garis poligon batas kota yang berbatasan dengan area laut, silahkan klik kiri satu kali, pas di ujungnya. Kemudian, pilih Tools, Straight Segment pada barisan menu editor. Selanjutnya, silahkan melanjutkan digitasi secara manual, pada batas area laut, sampai selesai. Setelah proses digitasi untuk area laut, sudah selesai. Silakan sobat-sobat spasial melakukan save editing. Dan stop editing. Oke sobat-sobat spasial, sekarang, file poligon untuk area laut, sudah tersedia. Selanjutnya, kita akan membuat, file garis pantai dalam bentuk polyline. Untuk membuat fitur polyline garis pantai, kita akan menggunakan cara yang sama, ketika kita membuat file batas kota dalam bentuk polyline. Dengan cara mengkonversi file poligon area laut menjadi polyline, kemudian menghapus bagian garis yang berada di garis tepi peta. Silakan sobat-sobat spasial, melakukan konversi file poligon area laut menjadi polyline dengan menggunakan tools, Polygon to Line, pada layar search. Pada kolom Input Features, pilih File, Laut AR. Untuk kolom outputnya, pilih penyimpanan pada folder yang sama dengan file-file sebelumnya. Untuk namanya, silakan tuliskan, garis pantai LN. Lalu, save. Kemudian, pilih OK. Setelah proses konversi selesai, silakan sobat-sobat spasial, melakukan remove pada file, Laut AR, agar tidak mengganggu proses editing nantinya. Selanjutnya, silakan sobat-sobat melakukan start editing untuk file garis pantai LN. Selanjutnya, select garis pantai yang ingin dipotong. Kemudian, silakan pilih Tools,
split tool pada barisan menu editor. Selanjutnya, silakan memotong garis pantai, yang terletak di atas garis tepi peta, di masing-masing ujungnya. Kemudian, silakan select garis yang berada di atas garis tepi peta. Lalu, tekan tombol Delete pada keyboard, untuk menghapusnya. Setelah semua proses editing sudah selesai, silahkan, sobat-sobat spasial melakukan save editing, dan stop editing. Nah, sobat-sobat spasial, data terakhir yang kita butuhkan untuk layouting, agar peta yang nanti kita hasilkan lebih informatif dan lebih menarik, yaitu, data shapefile jaringan sungai, dan data untuk kebutuhan pembuatan inset peta. Bagi sobat-sobat spasial, yang sedang membuat peta, selain kota Palopo, silahkan mencari data shapefile jaringan sungai, dan data administrasi tingkat provinsi untuk kebutuhan inset peta. Atau sobat-sobat spasial, boleh men-skip saja dulu untuk kedua data tersebut, sehingga nantinya pada saat layouting, sobat-sobat spasial tinggal menggunakan data dari ArcGIS Online. Namun, bagi sobat-sobat spasial, yang sedang membuat peta, untuk wilayah Palopo, silahkan mendownload data shapefile jaringan sungai dan data shapefile untuk kebutuhan pembuatan inset peta, melalui link yang disediakan pada kolom deskripsi di bawah ini. Setelah proses download telah selesai, silakan sobat-sobat spasial, mencari lokasi penyimpanan data yang telah di-download tersebut. Kemudian, silakan sobat-sobat spasial, mengcopy atau memindahkan data tersebut ke dalam folder yang sama dengan tempat di mana sobat-sobat menyimpan semua data-data shapefile yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial mengekstrak data-data yang ada pada file WinRAR data tambahan. Setelah sobat-sobat spasial mengekstraknya, selanjutnya, silakan pindahkan semua file yang dalam folder sungai ke folder di mana tempat sobat-sobat spasial menyimpan semua data-data shapefile yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga, semua data shapefile yang akan kita tampilkan pada halaman peta utama, tersimpan dalam satu folder. Sedangkan untuk file dalam folder inset, biarkan saja terpisah dengan file-file utama. Oke sobat-sobat spasial, nah sekarang, semua data-data yang dibutuhkan untuk melakukan layouting peta administrasi, sudah tersedia. Yaitu, data untuk peta utama yang terdiri dari 1. Data shapefile batas kecamatan dalam bentuk poligon. 2. Data shapefile batas kecamatan dalam bentuk polyline. 3. Data shapefile batas kota dalam bentuk poligon. 4. Data shapefile batas kota dalam bentuk polyline. 5. Data shapefile garis pantai dalam bentuk polyline. 6. Data shapefile jaringan jalan dalam bentuk polyline. 7. Data shapefile batas area laut dalam bentuk poligon. 8. Data shapefile batas area pulau dalam bentuk poligon. 9. Data shapefile jaringan sungai dalam bentuk poligon. 10. Data shapefile jaringan sungai dalam bentuk polyline. Dan yang terakhir, yaitu data shapefile toponim dalam bentuk point. Sedangkan, untuk halaman inset peta, terdiri dari 1. Data shapefile batas kabupaten kota, yang mencakup seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, dalam bentuk poligon. 2. Data shapefile batas luar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam bentuk poligon.
3. Data Shapefile Bathymetry, yang mencakup perairan Pulau Sulawesi, dalam bentuk poligon. Dan yang terakhir, yaitu data Shapefile Danau, yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam bentuk poligon. Sobat-sobat spasial, sekarang, semua data-data yang kita butuhkan untuk membuat sebuah layout peta administrasi yang informatif dan menarik sudah tersedia. Silakan sobat-sobat spasial, melanjutkan ke tahap yakni terkait cara melakukan simbologi dan cara membuat layout peta. Link untuk video tutorial bisa memutarnya melalui daftar playlist pada channel ini. Apabila sobat-sobat spasial memiliki pertanyaan terkait tahapan-tahapan dalam video ini, silakan sobat-sobat spasial meninggalkan pertanyaan pada kolom deskripsi di bawah ini. Dan apabila video ini bermanfaat bagi sobat-sobat spasial, jangan lupa untuk subscribe and like. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam spasial.